Dahulu kala, di sebuah desa yang kecil, tinggallah keluarga. Keluarga tersebut beranggotakan ayah, ibu, dan anaknya yang cantik jelita. Anaknya tersebut bernama Bawang Putih. Ayahnya bekerja sebagai saudagar. Pada suatu ketika, ibu Bawang Putih sakit keras dan lalu akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih dan ayahnya begitu sedih dengan adanya kejadian tersebut. Mengapa hal ini terjadi kepada kita? Ibu yang sangat aku cintai kini telah tiada. Sudahlah, jangan ratapi nasib ini anakku. Bersabarlah, mungkin ini kehendak Tuhan. Di desa di mana ayah dan Bawang Putih tinggal, terdapat seorang janda beranak satu. Anaknya tersebut bernama Bawang Merah. Janda tersebut seringkali mengunjungi dan membawakan barang-barang mewah ke rumah Bawang Putih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bawang Putih, ini ibu ada sepatu cantik sekali untukmu. Apakah kamu senang dengan sepatu ini? Sepatunya sangat cantik, Bu. Aku sangat menyukainya. Ibu senang sekali mendengarnya. Lain kali kau juga harus mencicipi masakan buatan ibu, rasanya enak sekali. Ibu baik sekali. Terima kasih banyak ya, Bu. Karena seringnya ibu Bawang Merah berkunjung ke keluarga Bawang Putih, ayahnya pun merasa cocok dengan ibu Bawang Merah. Ayah Bawang Putih pun bermaksud ingin menikahi ibu Bawang Merah. Bawang Putih anakku, ayah berhendak dan berkeinginan menikahi ibu Bawang Merah. Apa engkau menyetujuinya? Jika memang itu sudah keputusan ayahanda, Ananda hanya bisa menyetujuinya saja. Lagi pula, ibu Bawang Merah sangat baik kepadaku. Baiklah, terima kasih anakku. Apabila engkau menyetujuinya, ayah akan menyampaikan kehendak ayah ini kepada ibu Bawang Merah. Begitu mendapatkan persetujuan dari anaknya, ayah Bawang Putih pun mendatangi ibu Bawang Merah untuk melamarnya. Ayah Bawang Putih dan ibu Bawang Merah akhirnya menikah dan mereka tinggal di satu atap. Di awal pernikahan, ayah Bawang Putih dan ibu Bawang Merah semua terlihat baik-baik saja. Sampai pada suatu ketika, pada saat ayah Bawang Putih pergi, Hei Bawang Putih, kau jangan hanya bermalas-malasan saja dong. Bereskan rumah. Baiklah, Bu, akan saya laksanakan. Putih, kamu juga harus mencucikan bajuku dan membereskan barang-barangku. Loh, kok nggak kamu tangkap sih? Itu mahal. Emang kamu punya uang untuk gantinya? Maaf, Kak. Akan saya cucikan. pada suatu ketika, ayah Bawang Putih mengalami sakit keras dan akhirnya meninggal. Saat ini, Bawang Putih menjadi yatim piatu. Semenjak kejadian itu, ibu Bawang Merah dan anaknya semakin bertindak keterlaluan terhadap Bawang Putih. Hei Bawang Putih, ibu lihat kamu akhir-akhir ini membaca buku saja. Kau harus ingat tugasmu itu, mencuci pakaian, membereskan rumah, dan menyiapkan kainku untuk aku dan anakku tersayang. Ananda mengerti, Bu. Akan Ananda laksanakan. Dan sekarang, cuci pakaian ini. Pada suatu ketika, Bawang Putih mencuci di pinggir sungai. Tiba-tiba salah satu pakaian milik ibunya pun terhanyut. Bawang Putih mencoba untuk meraih pakaian ibunya tersebut. Tetapi sayang, ia tidak bisa membawanya kembali. Dengan sedih dan putus asa, Bawang Putih pulang ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut ke ibunya. Ibu, maafkanlah aku. Aku tidak sengaja menghanyutkan kain ibu. Apa? Kain mana yang kau hanyutkan? Kain biru, Bu. Hei, itu kan kain favorit ibu. Gimana sih bisa hilang? Dasar menyusahkan. Cepat cari kain
Dengan hati yang sedih, bawang putih pun mengikuti keinginan ibu tirinya. Ia mencari di pinggir-pinggir sungai. Lalu, tiba-tiba bawang putih melihat seorang lelaki tua yang hendak pergi ke pasar. Aduh, gimana ya? Kayak ibu. Ini sih Paman, Ya, bolehkah saya bertanya? tentu. Apakah Paman melihat kain yang hangat di sini? Oh, itu milikmu. Saya tadi melihatnya saat saya mau pergi ke pasar. Baiklah, terima kasih Paman, saya akan mencarinya lagi. Ya, Saat pencarian pakaian tersebut, tak terasa hari pun sudah mulai gelap. Bawang putih harus menemukan tempat untuk bermalam, karena tidak akan sempat untuk pulang ke rumah. Tiba-tiba ia melihat gubuk tua. Sepertinya tempat ini cocok untuk beristirahat. Permisi, apakah ada orang di dalam? Siapa dirimu, nak? Kenapa kamu dan di sini? Permisi Kak, saya bawang putih. Saya bertanya apakah kakek melihat kain yang hangat di sini? Oh, itu kain kamu ya? Kakek telah menyimpannya di tempat lemari kakek. Jika kamu ingin kain itu menjadi milikmu, maka saya akan berikan syarat untukmu. Syaratnya yaitu bersihkan dulu pondok saya. Saya setuju Kak, asalkan kainnya dibanting di Galita. Baiklah, silakan masuk. Nah, Beberapa jam kemudian, terima kasih, nak. Kamu telah menepati janjimu. Akan kukembalikan barangmu. Ini barangmu. Terima kasih Kak. Terima kasih, nak. Kamu telah membersihkan gubuk kakek. Sebagai imbalannya, kakek akan memberikan hadiah untukmu. Tunggu sebentar. Pulanglah dan bawa ini untuk keluargamu. Baik Kak. Hati-hati di jalan, nak. bawang putih pun pulang ke rumah dan begitu sampai di rumah, bawang putih langsung menyerahkan baju biru itu kepada ibunya. Ibunda, ini sudah kutemukan kain. Sini, bawa kemari. Ketika bawang putih pergi ke dapur untuk mengupas labu kuning pemberian dari kakek tadi, begitu terkejutnya bawang putih ketika mengetahui isi dari dalam labu tersebut. Ialah terdapat emas permata yang begitu banyak. Emas. Ini emas. Ibu, aku mendapat emas setelah membuka hadiah ini, Bu. Mengetahui hal tersebut, ibu bawang merah dan bawang merah pun langsung bergegas merebut emas yang ada pada bawang putih. Wow, emas. Dari mana kau mendapatkan ini bawang putih? Aku mendapatkannya setelah membuka hadiah dari kakek yang dekat sungai. Aku juga menginginkannya. Aku akan pergi ke sana besok pagi. Setelah bawang merah menemui rumah kakek tersebut, ia langsung merampas hadiahnya dari dalam rumah kakek tersebut, lalu langsung kembali pulang. Aduh, di mana sih rumah kakek itu? Masuk-masuk hutan begini. Ah, itu pasti rumahnya. Misi! Siapa kamu, nak? Kakek, kemarin saudara aku kesini terus dikasih hadiah. Aku juga mau hadiahnya. Kamu mau hadiah dari kakek? Ada syaratnya, nak. Apa? Ada syarat? Udah tua, banyak tingkah lagi. Mana lampunya? Kasih aja langsung. Dasar pelit. Astagfirullahaladzim, anak zaman sekarang tidak ada akhlak dan etika dan moral. Begitu sampai di rumah, bawang merah langsung memanggil ibunya untuk menunjukkan hadiah tersebut. Ibu bawang merah dan bawang merah merasa takut jika bawang putih melihat. Maka ibu bawang merah menyuruh bawang putih untuk mencuci baju di belakang. Wah, sepertinya hadiah yang aku dapat hari ini lebih bagus deh dari bawang putih. Ibu, aku mendapatkan hadiah dari kakek
bawang merah. Ini aku mendapatkan hadiah dari kakek. Putih, cuci baju ini ke belakang. Iya, Bu. Ayo kita buka. Begitu Bawang Putih tidak berada di dalam rumah lagi, ibu Bawang Merah dan Bawang Merah langsung membuka hadiah tersebut. Namun, sayangnya, di dalam hadiah tersebut bukanlah emas dan permata, melainkan ular yang berbisa. Ular tersebut langsung menyerang ibu Bawang Merah dan Bawang Merah, sehingga mereka meninggal dunia. Ibu, ayo kita buka hadiahnya. Aku udah gak sabar banget. Pasti isinya lebih bagus dari yang punya Bawang Putih.